Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santa Maria Bunda Allah, Stasi Maguwo. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan ingatkan kembali. 1. Selama berada di dalam gereja, umat dimohon untuk selalu menjaga keheningan serta menonaktifkan handphone atau alat komunikasi lain yang menggunakan sinyal berfrekuensi tinggi agar tidak mengganggu jalannya perangkat video monitor. Kedua, untuk menjaga kesehatan bersama, umat dimohon tetap menerapkan standar protokol kesehatan, tidak berjabat tangan, selalu mengenakan masker, serta mengikuti setiap arahan petugas selama berada di lingkungan gereja. 3. Pada saat penerimaan komuni, ada penerimaan berkat bagi anak-anak yang belum menerima komuni pertama. Berkat diterimakan di depan pintu selatan altar. Mohon kerjasama orang tua untuk mengarahkan anak-anak dengan tetap memperhatikan arahan petugas. Pengumuman kolekte. Kolekte Minggu 4 Juni 2023. Kolekte pertama terkumpul sebanyak Rp3.631.700. Kolekte kedua terkumpul sebanyak Rp2.077.900. Kolekte untuk bantuan seminari. Kolekte misa memulai lingkungan Santo Gregorius sebanyak Rp680.000. Kolekte misa memulai lingkungan Santo Fransiskus Asisi sebanyak Rp671.000. Romo dan segenap pengurus Dewan Pastoral Stasi menghaturkan terima kasih. Lain-lain, penerimaan komuni pertama angkatan tahun 2023 diselenggarakan pada misa pagi ini, 11 Juni 2023 di Gereja Maria Bunda Allah. Dilanjutkan penyerahan anak-anak komper dari tim pelayanan inisiasi kepada tim pelayanan putra-putri altar di gazebo pukul 9 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Penghubung Karya Kerasulan atau PK3 Jogja Timur mengadakan pembekalan pemilu damai 2024 dengan tema Indonesia Damai pada hari Minggu 18 Juni 2023 pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Gereja Santo Ignatius Temanggal dengan narasumber Romo Rosarius Sabto Nugroho PR. Mohon kehadiran para kawil, kaling, dan umat pemangku jabatan sosial di masyarakat. Pelaksanaan program tim pelayanan pendidikan, penerimaan bantuan dana pendidikan pada hari Minggu 11 Juni 2023 pukul 8.30 atau setelah misa di gereja. Mohon penerima wajib hadir didampingi orang tua wali. Pelaksanaan program tim pelayanan kesehatan akan mengadakan pengecekan tensi, gula darah, dan berat badan pada hari Minggu 25 Juni 2023 untuk jam menyusul. Dan yang terakhir, temu Pia Santo Angelus Stasi Maguwo diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 setelah misa di ruang pertemuan Pia, lantai 2. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo FX Murni Susanto PR. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk nyanyian perarakan masuk, kita siapkan nyanyian dari puji syukur nomor 1, 2, 3. Sebelumnya, marilah kita berdiri, kita nyanyikan lagu himne Santa Maria.
Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkat hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umatmu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu mata. Minta kami sehati dan sejiwa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu, Bapak, saudara-saudari semua yang terkasih, para suster, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Kita bersyukur atas anugerah warisan yang berharga ini, bahwa Yesus menyertai kita dan menjadi sumber kehidupan bagi kita, bagi gerejanya. Ada beberapa anak-anak yang akan menyambut komuni pertama kali, menyantap tubuh dan darah Kristus. Marilah kita doakan agar semakin bersatu dengan Yesus dalam hidupnya. Perayaan Ekaristi pagi ini juga dengan intensi untuk kedamaian jiwa Markus Marbah, Monica Raning, Maria Rasih, Mbah Kakung Putri Sinus Suwoto, Mbah Kakung Putri Yohanes Atmo Dijoyo. Semoga terang abadi menyinari sehingga mereka beristirahat di dalam damai. Juga puji syukur dan terima kasih atas kelahiran cucu putri Aquina Kiara Kurnia Hana. Semoga menjadi anak yang diberkati Tuhan, ibu dan ayahnya diberi kesehatan karena jamahan Tuhan. Kemudian juga untuk kesembuhan Bapak Bartolomeo Suroso yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara yang bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Sang Maha, pada para malaikat dan para penghulu, dan kepada saudara-saudara sekalian, supaya mengampuni saya dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus, tubuh dan darah Putra-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun, seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas, serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub,
ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Sion, pujilah penyelamat, sang pemimpin dan gembala, dengan kidung pujian. Puji sekuat jiwamu, walau dia melampaui puji yang kau lambungkan. Yang dipuji hari ini, roti hidup menghidupi, itu yang dihidangkan. Hidangan di malam suci, dibagi untuk para murid, namun tetaplah utuh. Lihat roti malaikat, santapan pesiara, sungguh roti putra putri, bukan untuk yang lain. Inilah yang dilambangkan saat Iskah dikurbankan, domba Paskah diserahkan, dan mana dihuncankan. Yesus roti yang sejati, Engkau gembala yang baik, kasihanilah kami. Lihatlah kami di dunia, orang-orang hidup. Engkau yang Maha Kuasa, Penggembala manusia, kumpulkanlah kami di surga, jadikan warisan mulia bersama para kudus. Haleluya, haleluya.
Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kafarnaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, para suster, selamat pagi berkah dalam. Sungguh sesuatu yang sangat istimewa bahwa Tuhan Yesus memberikan satu kenang-kenangan untuk murid-muridnya dan bagi gerejanya, bagi kita semuanya. Perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, tanda keinginan, kehendak Yesus sendiri untuk tetap bersatu dengan murid-muridnya setelah sekian waktu lamanya bersama murid-muridnya mewartakan kerajaan Allah. Yesus memberikan satu kenang-kenangan, memberikan roti dan anggur tubuh dan darah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku
darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Buatlah ini sebagai kenangan akan daku. Memang kita menerima tubuh dan darah Kristus dari roti dan anggur itu. Kalau sudah bersama didoakan di altar menjadi tubuh dan darah Kristus yang dikatakan oleh Yesus sendiri, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku akan menerima kehidupan kekal. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sebenarnya orang-orang Yahudi menangkap salah ketika Yesus mengatakan bahwa tubuhnya dan darahnya benar-benar makanan dan minuman. Dia berpikir hanya sebatas seperti pikirannya hanya sebatas pada hidup, makan, minum seperti di dunia ini. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus kiranya adalah yaitu seluruh pribadinya, seluruh sabda-sabdanya, seluruh hidupnya, seluruh pengorbanannya diterima, diimani. Karena itu yang makan tubuh dan darahnya, kita hidup bersatu dengan dia dan dipimpin oleh dia. Seperti juga ketika dia berada di tengah-tengah murid-muridnya. Karena itu daging, karena daging itu kalau kita mempunyai badan daging itu ya daging kita, darah itu sebenarnya merupakan katakanlah sesuatu jiwa yang hidup. Sebab kalau orang tanpa darah juga mati. Darah itu yang membuat hidup. Karena tubuh dan darah membuat hidup. Tubuh dan darah Yesus yang membuat hidup. Karena itu kalau kita bersama-sama menerima, menyantap tubuh dan darah Kristus yang berasal dari roti dan anggur. Kenapa yang dipilih roti dan anggur? Yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu memang makanannya harian itu adalah roti dan anggur. Roti, minuman, anggur. Mungkin kalau di sini itu bisa jadi kalau Yesus hidup di tengah-tengah kita, mungkin tidak memakai roti, karena kita sebenarnya roti itu hanya makanan kedua lah, boleh dikatakan bukan makanan yang utama. Makanan yang utama adalah di sini nasi dan sayur. Nasi dan sayur. Kalau di sini mungkin akan seperti itu, tapi dibedakan yang sudah didoakan juga menjadi tubuh dan darah Kristus, minuman itu. Karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudari semua, pada hari raya tubuh dan darah Kristus, marilah kita bersama-sama bersyukur dan berterima kasih atas warisan yang berharga ini, yang membuat kita menjadi satu. Katakan oleh Santo Paulus, menjadi satu tubuh. Kita menerima Yesus yang sama. Kita menerima Yesus hidupnya, seluruh pengorbanannya. Kita terima dan kita ingin melaksanakan apa yang dikehendakinya. Memakan itu juga menerima, mengolah hidup. Jadi kita juga hidup mengolah
apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang dikatakan, apa yang dikehendaki, bahkan hidup, wafat, dan kebangkitannya kita terima. Karena itu Yesus mengatakan siapa yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Roti di padang gurun, mana di padang gurun ketika umat perjanjian lama dibawa oleh Musa, makan roti mana mereka mati. Tapi roti ini, roti dari surga. Yesus sendiri dianugerahkan kepada kita. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, anak-anak ini nanti akan menyambut tubuh Kristus, menerima Yesus, makin dekat dengan Dia, bersatu dengan Dia, dan juga bersatu dengan kawan-kawannya karena menerima roti yang sama. Bersatu karena kasih Yesus sendiri, tetapi juga karena kasih kita satu sama lain. Semoga dengan menerima santapan ini kita juga menjadi saksi hidup Yesus, saksi dari perutusan Bapa pada kita. Marilah kita bersyukur, berterima kasih atas warisan ini. Marilah kita jaga, karena ini menjadi sakramen tanda yang nyata kehadiran Kristus di dalam hati kita semua. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku percaya akan Allah, Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra dan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun di tempat penantian, pada hari ketiga bangkit antara orang mati, yang dari surga dan di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sendiri akan datang lagi memimpin hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi wujud kita masing-masing,
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah mengatasi kelemahan kami dengan tubuh dan darah Putra-Mu. Buatlah kami sanggup untuk melaksanakan tugas apapun yang Kau kehendaki untuk kami jalankan dengan kekuatan yang kami terima dari Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diberkati kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, anugerahilah gerejamu persatuan dan damai yang dalam korban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu, dengan menetapkan wujud korban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan korban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikorbankan bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan doa-doa dalam intensi perayaan Ekaristi pagi ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Jadilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi aku sampai ke hidup kekal. Kenangan abadi perjamuan suci, saat kau berkati secawan anggur dan roti, sungguh tak terperi kasih cinta di hati. Walaupun Kalvari telah menanti, kini kami datang kepadamu ya Tuhan, cemas dan gelisah akan beban kehidupan. Namun diri Yesus menjadi teladan, bakti
pada Bapa jadi tujuan. Kristus dengan hati murni, Dia masuk hatimu. Karang kuat teguh, landasan yang takkan runtuh. Badai hidup kuat menecah, hidupku takkan tenggelam. Percaya akan janjinya, Tuhan mengubah hidupmu. Tuhan mengubah hidupku. Tuhan mengubah. Salam Maria, penuh rahmat dan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon ajarilah kami memahami
dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita merayakan Ekaristi pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini. Dan terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyiapkan diri untuk menyambut Yesus. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan demikian peran Ekaristi telah selesai.